semua Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat malam. Selamat mengikuti ibadah kita malam hari ini Mujizat Zaman Now. Dan kita terus tetap di sini dan kita tetap mau setia menunggu janji-janji dan mujizat Tuhan untuk kita semua tentunya. Baik Bapak Ibu dimanapun berada, saudara terkasih, mari kita mulai ibadah kita pada malam hari ini dan kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari yang telah Kau berikan untuk kami Tuhan. Untuk hari ini mujizat Zaman Now Tuhan. Engkau memberkati tugas Tuhan acara ini. Siaran kami ini Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang datang, Engkau yang bertahta Tuhan di setiap ibadah kami. Tuhan Kau lihat hati anak-anakmu yang hadir mengikuti ibadah malam hari ini. Meminta Tuhan yang setia untuk tetap setia menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan biarlah mujizat terus terjadi dulu, sekarang dan sampai selamanya. Kami percaya Tuhan bagimu tidak ada yang mustahil. Kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil untuk hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati kami, urapi kami semua yang mengikuti ibadah malam hari ini Tuhan. Siapapun kami, dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu ada terus besertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, sama kami kita berdoa. Amin. Mari kita mencurahkan hati kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Dengan ujian, dengan sungguh kita akui Dia bahwa Dia Tuhan satu-satunya. Oh ya Tuhanku, Kau Raja, Kau yang kemuliaan di bumi dan di surga. Lagi katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang kemulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu.
Anugerahmu nyata dalam hidup kami, anugerahmu besar bagi setiap kami. Anugerahmu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerahmu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Anugerahmu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerahmu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerahmu Tuhan. Kau hadir di sini saat ku berseru. Kau pulihkan hatiku, sebab itu ku nyanyi haleluya. Terpujilah Tuhan, hadirat-Mu
hatiku. Tuhan, penuh kekuatan, hadirat-Mu memulihkan hidupku. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, penuhi hatiku. Hadirat-Mu beri kekuatan, hadirat-Mu Tuhan, beriku kekuatan, hadirat-Mu memulihkan hidupku. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memulihkan hidupku. Bersama-sama Tuhan datang di tempat ini, kami mengingat betapa dahsyat anugerah yang Kau berikan bagi setiap kami. Oleh sebab itu siang ini Tuhan, kami percaya Engkau sedang melawat setiap kami. Roh Kudus sedang bekerja, berikan pengertian bagi kami. Dan kami percaya hari ini kami terima firman kebenaran, kami terima urapan yang baru, memulihkan, menyembuhkan, dan memberikan kemenangan atas setiap kami. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat siang. Saya mengucap syukur kepada Pak Gembala, Ibu Gembala, bahkan seluruh tim pelayanan di Mount Hermon Church. Saya percaya Mount Hermon Church sedang dibawa Tuhan dalam satu kegerakan yang luar biasa. Amin. Katakan amin. Saya percaya bahwa di tempat ini terjadi mujizat kesembuhan. Amin. Kelepasan terjadi. Amin. Orang yang datang di tempat ini berbeban berat, dia mengalami hadirat Tuhan. Dia mengalami firman Tuhan. Dan dia mendapat kemenangan yang luar biasa. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang perjamuan akhir atau perjamuan terakhir. Dalam tradisi atau beberapa orang Kristen ya, tradisi lain merayakan hari Kamis Putih ya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya hari ini membawakan firman Tuhan tentang perjamuan terakhir. Nah Bapak Ibu Saudara, kita baca dasar firman Tuhan dulu di Lukas 23 ayat 14 ya. Ayat 14 kalau nggak salah. Ya, sorry, ayat 14. Saya salah mencatat. Ayat 14 sampai 38 Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini saya mengajak kita baca dari ayat 14 sampai dengan 23 saja. Untuk mempersingkat waktu. Lalu sebentar ada cuplikan video mengingatkan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau sudah menemukan katakan yeah. Haleluya. Nah, judul perikopnya Bapak Ibu Saudara, penetapan perjamuan malam. Yaitu di Lukas 14 sampai 23 saya baca Bapak Ibu Saudara. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakan lagi sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu.
Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka akan berbuat demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam cerita ini kalau kita baca Bapak Ibu Saudara, di Lukas 22 ayat 7 sampai dengan 13, di sana adalah persiapan untuk makan Paskah. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya melihat dari Injil sinoptik ya, Lukas ini Injil sinoptik, tapi di Yohanes 13 juga berbicara tentang perjamuan makan, yaitu perjamuan terakhir. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara, di dalam cerita perjamuan terakhir, kalau kita baca secara lengkap Bapak Ibu Saudara, di sana itu ada apa? Ada pembasuhan kaki Bapak Ibu Saudara. Yesus sedang menyatakan teladan, menyatakan contoh, dia merendahkan diri. Lalu di sana juga ada perjamuan roti dan anggur. Lalu di sana juga ada pengkhianatan Yudas Bapak Ibu Saudara. Lalu di terakhir juga Yesus mengajak beberapa murid berdoa di Taman Getsemani. Semua ada hubungannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya lanjut, mari kita saksikan sebuah cuplikan video sekitar 4 menit untuk mengingatkan kita betapa luar biasa karya Tuhan sebelum dia mengalami penyaliban. Ikuti orang itu. Saat ini 1 hari sebelum hari raya Paskah. Yesus tahu waktunya sudah datang di mana ia harus meninggalkan dunia ini dan kembali pada Bapanya. Ia selalu mengasihi orang-orang yang menjadi miliknya di dunia dan mengasihi mereka sampai akhir. Yesus dan murid-muridnya sedang makan malam. Iblis sudah dimasukkan dalam hati Yudas, putra Simon Iskariot. Tugasnya untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu Bapa sudah menyerahkan kekuasaan kepadanya. Ia tahu bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ia bangkit berdiri, melepaskan jubahnya, dan mengikatkan handuk pada pinggangnya. Lalu ia menuang air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan mengeringkannya dengan handuk di pinggangnya. Sampailah ia pada Simon Petrus. Apakah engkau akan membasuh kakiku, Tuhan? Sekarang kamu tidak mengerti yang kulakukan, tapi nanti kamu akan mengerti. Tidak, jangan pernah Tuhan membasuh kakiku. Jika aku tidak membasuhmu, kamu tidak lagi menjadi muridku. Tuhan, kalau begitu jangan hanya membasuh kakiku. Basuhlah tanganku dan juga kepalaku.
Yang sudah mandi sudah bersih seluruhnya dan tidak perlu dibersihkan lagi, kecuali kakinya. Semua sudah bersih. Kecuali satu. Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Itu sebabnya ia berkata, kalian semua sudah bersih, kecuali satu. Setelah Yesus membasuh kaki mereka, ia segera mengenakan jubahnya lagi dan kembali ke tempatnya semula di meja. Mengertikah kalian yang baru saja kulakukan? Kalian memanggilku guru dan Tuhan. Dan panggilan itu sudah benar, sebab aku memang demikian. Jika aku sebagai guru dan Tuhan membasuh kaki kalian, maka kalian wajib juga saling membasuh. Aku memberi teladan kepada kalian, supaya kalian melakukan yang sudah kulakukan. Aku berkata yang sesungguhnya, seorang hamba tidak lebih besar dari tuannya, dan utusan tidak lebih besar dari yang mengutusnya. Karena kalian sudah mengetahuinya, kalian akan merasa bahagia jika kalian melakukannya. Nah, Bapak Ibu demikian mengingatkan kita cuplikan video. Nah, Bapak Ibu seperti tadi saya bilang, tema atau judul khotbah saya adalah perjamuan terakhir. Nah, apa yang dimaksud dengan perjamuan terakhir? Bapak Ibu Saudara, perjamuan terakhir adalah pertemuan Yesus dengan murid-muridnya pada malam terakhir sebelum Yesus mengalami Paskah itu sendiri, penyaliban itu sendiri. Nah, pada malam kami sebelum penyaliban, Yesus makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridnya. Lalu di sana kita lihat tadi singkat cuplikannya. Di sana terjadi apa Bapak Ibu Saudara? Yesus menanggalkan jubahnya, lalu dia mengikat dengan kain lenan, dia membasuh murid-muridnya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian apa? Selanjutnya dilakukan. Kalau kita baca di Lukas 22 sana, ayat selanjutnya dan di Yohanes 13, Bapak Ibu Saudara, Yesus mulai memecahkan roti sebagai tubuh. Lalu Bapak Ibu Saudara, dia memberikan anggur sebagai cawan kepada murid-muridnya, Bapak Ibu Saudara. Lalu di sana Yesus juga berkata di perjamuan terakhir ini ada pengkhianatan, yaitu Yudas, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas perjamuan akhir ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Perjamuan terakhir ini bukan malam biasa, tetapi ini adalah malam peralihan, malam pergantian, terjadi perjanjian baru. Amin. Dari kutuk dibebaskan, dari terikat dilepaskan. Katakan amin. Dari sakit Tuhan Yesus menyembuhkan. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, tradisi Paskah orang Yahudi di zaman dulu yaitu mereka menyembelih darah domba. Untuk apa? Untuk mengucap syukur atas pembebasan mereka di tanah perbudakan di Mesir. Tuhan menyelamatkan mereka. Lalu ketika malaikat mau datang, Tuhan bilang harus oleskan tanda darah di palang pintu. Kalau ada tanda darah daripada domba Bapak Ibu Saudara, maka rumah itu dilewatkan, engkau akan selamat Bapak Ibu Saudara. Nah, perjamuan terakhir berbicara tentang apa Bapak Ibu Saudara? Perjamuan terakhir berbicara tentang kasih yang sempurna. Katakan amin. Bagaimana kasih yang sempurna? Ya, di meja makan itu, meja perjamuan, ada murid-murid yang mengkhianati, tapi Yesus tetap membasuh kaki, memberi makan, lalu memberi roti dan anggur. Yang dulunya itu cuma sebagai lambang. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita dengar Pak Gembala ketika perjamuan kudus, ini bukan lambang tapi ini benar-benar tubuh dan darah Kristus. Amin, katakan amin. Bapak Ibu Saudara, makanya saya bilang ketika engkau memakan tubuh Kristus, meminum darah Kristus, engkau akan menjadi sembuh ketika engkau percaya. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, perjamuan terakhir berbicara tentang kasih yang sempurna. Kalau kita baca di Yohanes 13 ayat 1 di sana, ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Di sana ada murid-murid yang mengkhianati, khususnya Yudas mengkhianati. Dan itu salah satu penggenapan nubuatan juga Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara kita baca di Mazmur 41 ayat 10, sahabat mengkhianati.
itu merujuk kepada Yudas. Celakalah orang yang mengkhianati, maksudnya Yudas itu ya Bapak Ibu Saudara. Lalu Bapak Ibu Saudara, perjamuan terakhir berbicara tentang apa? Berbicara tentang kerendahan hati. Kenapa berbicara tentang kerendahan hati? Yesus sebagai Raja, sebagai Tuhan, dia merendahkan diri sebagai pelayan. Amin. Dia mengambil inisiatif langkah, dia membasuh kaki murid-muridnya. Bahkan Yudas yang mengkhianati, sebentar lagi Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Itu juga sudah dinubuatkan Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesus merendahkan diri untuk apa? Membasuh kaki Yudas Bapak Ibu Saudara. Perjamuan terakhir berbicara tentang kasih yang sempurna, berbicara tentang kerendahan hati. Dan yang ketiga berbicara tentang perintah baru. Katakan amin. Yohanes 13 ayat 34, di sana intinya apa? Kasihlah seorang akan yang lain. Bapak Ibu Saudara, jadi perjamuan terakhir berbicara tentang kasih yang sempurna, berbicara tentang kerendahan hati, Yesus memberikan teladan, berbicara tentang perintah baru, yaitu kasihlah seorang akan yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, makna Paskah bagi orang Israel sebelum Paskah Yesus yang kita kenal hari ini, kalau kita baca di Keluaran 12 Bapak Ibu Saudara, di sana Bapak Ibu Saudara, Paskah adalah perayaan pembebasan Israel dari Mesir. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Bangsa Israel diperbudak. Lalu Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengirim 10 tula. Tula terakhir kematian anak sulung. Tuhan perintahkan sembelih anak domba. Oleskan darah di pintu. Saat malaikat maut mau lewat Bapak Ibu Saudara, rumah yang ada tanda darah dilewati. Artinya diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, maknanya bagi orang Yahudi pembebasan dari perbudakan, keselamatan oleh darah anak domba, awal hidup baru kepada tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara, ini penting. Dan seperti kalau Bapak Ibu Saudara sering mendengar, kalau Pak Gembala sering bilang, ini semua adalah bayangan tentang Yesus. Katakan amin. Amin. Yesus sendiri adalah Paskah itu, domba Paskah itu. Dia menyerahkan hidupnya, tubuhnya untuk disalibkan. Bahkan darahnya untuk menyelamatkan kita Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Lalu Bapak Ibu Saudara, tadi saya sudah bilang tentang pembasuhan kaki Bapak Ibu Saudara. Di sana ada kerendahan hati, ada penyucian hidup Bapak Ibu Saudara. Lalu apa? Gaya hidup orang percaya Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita harus rendah hati, hidup kita harus disucikan, dimurnikan. Lalu Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi di perjamuan akhir? Ternyata di perjamuan akhir juga ada perjamuan kudus. Bersyukur kita di tempat ini 3 kali ibadah, ada perjamuan kudus. Bahkan hari ini Bapak Ibu Saudara, ada perjamuan kudus juga Bapak Ibu Saudara. Nah, makna perjamuan kudus apa Bapak Ibu Saudara? Lukas 22 kalau kita baca 19 sampai 20, roti adalah tubuh Yesus. Perjanjian baru, pengampunan dosa. Intinya perjamuan kudus adalah peringatan pengorbanan, perjanjian dengan Tuhan, yaitu kesatuan dengan Kristus. Makanya Bapak Ibu Saudara, engkau datang dengan pergumulan, dengan persoalan, sakit yang bertahun-tahun gak sembuh. Ketika engkau menyatu dengan tubuh dan darah Kristus, saya percaya engkau menjadi sembuh. Katakan amin. Amin. Pergumulanmu yang bertahun-tahun, yang seperti yang belum dijawab, ketika engkau menerima tubuh dan darah Kristus, kalau engkau percaya, firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman. Amin. Apa yang kau gemakan, kau akan makan buahnya. Jadi kalau engkau sakit dan bilang, aku sudah sembuh karena darah Kristus, aku sudah sembuh karena tubuh Kristus, maka jadi sesuai dengan imanmu. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mengambil roti dan dia memecah-mecahkan, dia bilang inilah tubuhku. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau bangsa Israel atau orang Yahudi zaman dulu merayakan Paskah, roti itu cuma lambang. Tetapi ketika Yesus memberikan kepada murid-muridnya, itu bukan lambang lagi tetapi dirinya. Amin. Yang diserahkan, dia mengalami penderitaan. Untuk apa? Menebus dosa-dosa kita. Lalu cawan, dia memberikan cawan anggur itu kepada murid-muridnya. Itu bukan lambang lagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ketika terjadi perjamuan kudus, Yesus memecah-mecahkan roti dan memberikan anggur, cawan kepada murid-muridnya. Pada saat itu terjadi peralihan. Haleluya, katakan amin. Terjadi perubahan, amin. Ada perjanjian baru. Terjadi perjanjian baru.
Ada sebuah terobosan terjadi, amin. Kalau yang dulu cuma peringatan kebebasan orang Israel dari tanah perbudakan. Ketika Yesus memberikan perjamuan kudus itu tubuh dan darahnya, itu terjadi pertukaran antara kematian dan kehidupan. Katakan amin. Antara kutuk dan kebebasan, katakan amin. Oleh sebab itu perjamuan kudus tubuh dan darah Kristus ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti, kita dapat pengertian dari tubuh dan darah Kristus. Wow, betapa dahsyat, haleluya. Bahkan engkau yang hari ini datang dengan penyakit apa, cancer apapun. Ketika engkau menyatu dengan tubuh dan darah Kristus, imanmu bangkit percaya dan itu terjadi. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, setelah perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara, terjadi pengkhianatan Yudas. Nah ini bukan satu kebetulan Bapak Ibu Saudara kalau kita melihat tentang Yudas. Ini penggenapan nubuatan juga Bapak Ibu Saudara. Di Mazmur 41 ayat 10 dikatakan sahabat mengkhianati. Yudas itu murid Yesus, sahabat. Dia bahkan bagian keuangan, bagian yang sangat luar biasa, sangat penting. Dia mengurus keuangan Bapak Ibu Saudara. Tapi bayangkan, orang yang dekat dengan Yesus belum tentu mengasihi Yesus. Amin. Orang yang beribadah, rajin beribadah, orang yang pelayanan belum tentu hidupnya dekat dengan Yesus. Hari ini kita belajar. Hari ini kita belajar dari peristiwa di perjamuan terakhir. Kita harus menjadi pribadi yang benar-benar mengasihi Yesus dan benar-benar mengenal Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, ini peringatan rohani juga Bapak Ibu Saudara. Seperti saya bilang, dekat yang dengan Yesus tapi hatinya tidak benar. Gambaran kondisi manusia di satu meja, kita satu meja mereka. Ada yang kuat, ada yang lemah, tapi ada juga yang mengkhianati. Bapak Ibu Saudara, bahkan kalau kita baca di Lukas 22 sana dan Yohanes 13, Yesus berkata kepada Simon Petrus tadi, dia bilang, "Guru, kalau gitu basuh kepalaku juga." Tapi Yesus bilang, "Kamu sudah bersih, kakimu aja." Bapak Ibu Saudara, Petrus adalah murid yang luar biasa. Bahkan dia bilang, "Saya mau rela mati, saya di penjara siap." Tapi Yesus bilang apa? Ayam tidak akan berkokok sebelum engkau menyangkal 3 kali. Semua kejadian apa yang Yesus alami, Yesus sudah tahu Bapak Ibu Saudara. Luar biasa kalau kita tahu orang yang mengkhianati makan bersama-sama dengan kita. Kalau secara manusia Bapak Ibu Saudara, kita nggak bakalan kuat. Baru menceritakan tentang kejelekan kita udah gak mau bergaul. Ini Bapak Ibu Saudara, orang terdekat nusuk dari belakang. Bahkan dia menjual Yesus dengan sebuah ciuman Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca selanjutnya juga apa? Yesus setelah perjamuan terakhir itu, Yesus ke Taman Getsemani. Dia berdoa Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau baca selanjutnya Bapak Ibu Saudara, di Lukas 22 ayat 44 di sana dikatakan gini. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Apa yang terjadi setelah perjamuan? Yesus pergi ke Taman Getsemani. Dia berdoa dengan sangat bergumul. Dia sangat sungguh-sungguh untuk berdoa. Dia tahu penderitaan yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, gak gampang. Dia mau disalib, mau dibunuh, itu gak gampang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah tahu besok kita akan disalib, gimana rasanya Bapak Ibu Saudara? Bahkan dikatakan Bapak Ibu Saudara, dia tahu dia disiksa, disalib, dia menanggung dosa kita. Lalu Bapak Ibu Saudara, kalau firman Tuhan berkata apa? Peluhnya itu menjadi seperti titik-titik darah Bapak Ibu Saudara. Lah kalau dalam dunia medis dikatakan kondisi ini dikenal sebagai apa? Sebagai hematidrosis, stres yang ekstrim. Bapak Ibu Saudara pernah stres? Pernah depresi? Saya percaya kita pernah semua mengalami, tapi palingan pukul kepala di tembok aja, tapi belum keluar darah seperti Yesus. Titik-titik peluhnya seperti titik-titik darah, belum kan Bapak Ibu Saudara? Berarti Yesus ini sangat menderita Bapak Ibu Saudara. Dia sudah tahu besok dia mau disalibkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, karena penggenapan nubuatan dan Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menebus saya dan saudara Bapak Ibu Saudara.
Oleh sebab itu dia mengambil penderitaan itu, dia menanggung dosa-dosa kita Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Kita mengalami kemenangan. Nah Bapak Ibu Saudara, perjamuan terakhir adalah peralihan dari kutuk kepada kebebasan. Peralihan dari kekalahan, keterikatan menjadi sebuah kemenangan. Katakan amin. Dari kesakitan kepada kesembuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Makanya ketika kita melakukan perjamuan kudus, ini sakral banget Bapak Ibu Saudara. Amin. Ini tubuh dan darah Kristus. Oleh sebab itu kita percaya tubuh dan darah Kristus. Apapun sakitmu engkau pasti sembuh. Katakan amin. Haleluya. Amin. Amin. Pak Gembala sering menyaksikan orang yang mandul juga, punya anak yang sakit kanker juga disembuhkan. Amin. Cuman apa? Makan, minum perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, saya juga bersyukur di tas saya juga ada perjamuan kudus, minyak urapan Bapak Ibu Saudara. Dulu saya nggak percaya dengan hal-hal itu Bapak Ibu Saudara. Bahkan bilang haleluya, tepuk tangan. Apalagi bahasa roh. Saya menolak semua Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya mengerjakan. Kenapa? Karena pengenalan akan Tuhan. Bagi orang-orang bodoh di luar sana, penderitaan, penyaliban Kristus itu sesuatu yang bodoh. Tetapi orang-orang yang mengenal Tuhan itu sesuatu yang sangat bernilai mahal. Amin. Oleh sebab itu, jangan korbankan lagi Kristus dengan apa? Dengan kelakuan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, dari peristiwa perjamuan terakhir ini Bapak Ibu Saudara, saya mencatat 3 poin untuk kita bisa mengingat Bapak Ibu Saudara. 3 poin untuk perjamuan terakhir. Yang pertama, kasih yang tetap memberi walau terluka. Haleluya. Kasih yang tetap memberi walau terluka. Kalau kita baca di Yohanes 13 tadi saya sudah bilang, ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya Bapak Ibu Saudara. Saudara, Yesus tahu Yudas akan mengkhianati, tapi dia tetap memberi roti. Yesus tetap membasuh kaki Yudas. Yesus bahkan duduk satu meja di dalam perkumpulan meja terakhir bersama dengan murid-murid. Ini kasih yang tidak bersyarat. Amin. Ada orang yang berkata, saya sudah terlalu berdosa, saya tidak layak. Saya sudah jatuh dalam titik terendah. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan tidak melihat kegagalanmu. Katakan amin. Kasih Tuhan justru mengejar di saat kita jauh. Katakan amin. Kalau hari ini engkau terikat dengan dosa, hari ini engkau ada dalam titik terendah, hari ini engkau bergumul yang sakit penyakit, pergumulan soal makan minum, engkau ada di dalam perjuangan, bahkan engkau putus pengharapan. Saya mau bilang, kasih Tuhan mengejar hidupmu. Engkau enggak sendiri. Firman Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kasih karunia Tuhan apa? Tadi pujian, kebenaranmu dan perkenananmu mengikuti. Bapak Ibu Saudara, saya menulis lagu ini ketika saya lagi sakit infeksi paru pada saat COVID Delta tinggi Bapak Ibu Saudara. Tidak ada harapan Bapak Ibu Saudara. Saya diisolasi Bapak Ibu Saudara. Gak bisa ketemu anak istri Bapak Ibu Saudara. Tapi perkataan rema ini muncul. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikuti sepanjang hidupku. Saya mengingat firman, saya mengingat karya penyelamatan Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, roh saya bangkit dan saya bergairah. Sakit penyakit bukan fokus utama lagi. Katakan amin. Ketika kita mengerti kuasa salib Kristus, kuasa pengorbanan, kita mengerti kuasa dari perjamuan kudus dan urapan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sakit penyakit tidak bisa membatasi engkau untuk terus berjalan dalam penggenapan janji Tuhan. Amin. Keterbatasanmu tidak dapat membatasi engkau untuk melangkah di dalam rancangan Bapa. Haleluya. Poin yang kedua Bapak Ibu Saudara, kerendahan hati yang membuka pintu sorga. Haleluya. Yohanes 14 ayat 13 di sana, kamu wajib saling membasuh kakimu. Saudara, Bapak Ibu Saudara, di dunia ini yang besar ingin dilayani, yang tinggi ingin dihormati. Tetapi di kerajaan Allah, nilai kerajaan Allah yang besar adalah mereka yang melayani Yesus. Amin. Siapa yang terbesar di antaramu? Dialah yang melayani. Menjadi seorang pelayan. Haleluya. Haleluya, amin. Raja tapi dia berlutut membasuh kaki. Maksudnya Yesus tadi Bapak Ibu Saudara. Tuhan tapi dia membasuh kaki murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara. Makanya Petrus bilang, Guru, Tuhan engkau membasuh kaki. Dia kaget Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Petrus merasa enggak layak. Tapi Yesus bilang kalau
aku tidak membasuh kakimu, engkau enggak akan dapat bagian di dalam aku. Jadi itu penggenapan Yesus harus membasuh kaki murid-muridnya. Bahkan kaki Yudas, Bapak Ibu Saudara, tetap Yesus basuh. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, siang ini Tuhan sedang meruntuhkan kesombongan kita, ego kita, kepahitan, luka, amarah, dendam kita. Tuhan mau kita bebas. Haleluya. Nah, karena tidak ada pemulihan tanpa kerendahan hati. Mau dipulihkan harus rendah hati, mengakui kesalahan. Haleluya. Rumah tangga dipulihkan harus ada yang mengalah dan merendahkan diri. Katakan amin. Pelayanan dipakai Tuhan harus rendah hati. Karena firman Tuhan juga berkata, kesombongan tinggi hati adalah awal daripada kejatuhan, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu rendah hati. Anda mau dihina, Anda difitnah, Anda disalah mengerti, ya udahlah, bahasa saya rock and roll, Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena pengenalan akan Kristus, kita ditampal pipi kiri, kita kasih pipi kanan. Amin. Orang memaksa kita berjalan 1 mil, kita lakukan 2 mil. Artinya kita excellent, Bapak Ibu Saudara. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang jahatin engkau, rahasianya merendahkan diri, terus lepaskan berkat buat orang itu. Doakan saja. Kalau ada kesempatan memberkati, traktir makan. Haleluya. Haleluya. Kita sedang memadamkan bara api di kepala orang itu. Haleluya. Karena apa? Kasih Kristus. Lalu poin yang ketiga, poin yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Poin yang terakhir, perjanjian baru dalam darah Yesus. Haleluya. Lukas 22 ayat 20. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, saudara. Ini bukan sekedar makan malam di perjamuan terakhir, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah deklarasi surga. Perjanjian lama selesai, perjanjian baru dimulai. Katakan amin. Haleluya. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah deklarasi, Bapak Ibu Saudara. Roti sama dengan tubuh yang disalibkan. Bukan lambang lagi, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Anggur, darah yang tercurah. Haleluya. Dan Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, aku yang akan jadi korban. Supaya apa? Kamu hidup, kita hidup, Bapak Ibu Saudara. Yesus mengorbankan dirinya. Kalau dulu pasca disembeli domba, diambil darah pasca itu disembeli, dikorbankan. Sekarang Yesus menjadi domba. Yesus menjadi domba itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Darahnya diserahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, engkau saat ini yang datang dengan beban, dosa, kutuk keluarga, dengan persoalan masalah dan kau enggak mengerti. Saya bilang, darah Yesus berbicara atas hidupmu. Engkau dipulihkan, amin. Engkau yang terikat dilepaskan, katakan amin. Engkau yang hancur dipulihkan. Karena apa? Tubuh dan darah Kristus yang hilang dikembalikan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengerti makna perjamuan terakhir menjelang besok, Bapak Ibu Saudara, besok kita akan merayakan Jumat Agung di mana Yesus disalibkan. Bapak Ibu Saudara, ini maknanya luar biasa. Terjadi terobosan, terjadi peralihan makna daripada Paskah itu sendiri. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menangkap di perjamuan terakhir apa yang terjadi, Yesus sedang memberi teladan, Yesus sedang membuat peralihan dari musim perjanjian lama kepada perjanjian baru, bahwa tubuh dan darahnya itu dahsyat. Haleluya. Oleh sebab itu, ketika dia sudah memberikan tubuh dan darahnya buat kita semua, dia telah menang atas maut. Bahkan ketika dia menyerahkan hidupnya, Bapak Ibu Saudara, dia disalibkan dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan yang dahsyat enggak? Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa enggak? Amin. Haleluya, kita bersyukur kita punya Tuhan yang dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, tangkap firman ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau percaya dengan sungguh-sungguh, engkau imani dengan sungguh-sungguh, engkau melakukan menerima tubuh dan darah Kristus, maka apapun yang sedang terjadi dalam tubuhmu, dalam jiwamu, mungkin kalau stres, depresi, engkau lagi ada dalam titik terendah, engkau sakit dan ketakutan, Bapak Ibu Saudara, terima perjamuan kudus. Hari ini Bodi ada perjamuan kudus ya? Ada. Bapak Ibu Saudara, tangkap. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika engkau menangkap firman ini dan sebentar kita melakukan,
Pak Gembala akan mendoakan, mengurapi, dan percayalah Bapak Ibu Saudara, engkau pasti mengalami yang namanya kemenangan. Karena Yesus menyerahkan tubuh dan darahnya untuk memulihkan kita. Dia menggantikan penderitaan yang harusnya kita tanggung, tapi kita mengalami kemenangan. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati. Saya undang kita bangkit berdiri, kita tutup mata. Ya, mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk ibadah mujizat zaman now ini telah selesai. Kami juga ingin berdoa, Tuhan berkati program ini bisa berjalan lancar, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga setiap netizen, setiap orang yang telah menyaksikan acara ini, agar hidup mereka juga mengalami zaman lawatan kuasa Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang mengalami pergumulan masalah, Tuhan berikan solusi dan jawaban atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga setiap keluarga mengalami damai Kristus. Selalu ada damai, selalu ada saling mengampuni, saling mensupport Tuhan. Berkati juga yang anak-anak juga dalam studi sekolah bisa sampai jenjang S3 di dalam dan luar negeri, dapat beasiswa. Demikian juga pagari juga pergaulan mereka bebas dari orang-orang jahat, bebas dari segala niat jahat orang Tuhan. Diberkati juga Tuhan Gereja Mount Hermon agar bisa menjadi saluran berkat bagi Tuhan bagi setiap jemaat yang hadir. Bahkan juga acara online ini bisa menjangkau sampai ke ujung bumi sehingga amanat agung Tuhan Yesus terjadi, terlaksana. Sehingga banyak orang percaya Yesus dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan agar program mujizat ini terus berlangsung Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami akan akhiri doa ini dengan berkat Tuhan. Mari kita yang menyaksikan acara ini angkat tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Baik Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Bapak Ibu tetap mengikuti setia di hari Senin sampai Sabtu. Mujizat zaman now. Dan Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Mujizat Tuhan pasti akan terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai.